Padahal ketika Danu mengakui perbuatannya itu, paling tidak mengungkap lah gitu. Itu apa nih Pak Dir yang langsung dilakukan? Pada saat Danu itu mau memberikan keterangan terkait dengan peristiwa ini, ya tentu kita lebih semangat lagi gitu. Energi baru. Tentu kita ini energi baru, pemicu buat kita juga lebih semangat. Apalagi pada saat kesini kan sudah kita menerima dengan kuasa hukumnya juga ikut mendampingi, artinya kan kita interogasi. Nah, tidak serta-merta kita langsung percaya dengan keterangan Danu. Sempat kita lakukan pemeriksaan di sini, kemudian kita juga membawa beberapa waktu setelah kita lakukan pemeriksaan di sini, kita bawa Danu keluarganya juga. Kita pertemukan dengan keluarganya. Keluarga Danu. Ya, sambil coba nanti pihak keluarga didukung Danu, artinya kan gitu. Kita bawa bertemu lah, artinya supaya mendapatkan support secara psikologi, secara moral. Nah, kita biarkan Danu bicara dengan keluarga juga, supaya lebih terbuka lagi. Kita bawa dia ke Subang. Temu kita dengan keluarganya. Setelah dari keluarganya kita bawa ke TKP. Malam itu juga. Jadi malam ke TKP. Malam kita ke TKP sekitar jam setengah 12 kita ke TKP. Oh, setengah 12 malam? Ya. Apa? Ya setengah 12 malam ke TKP berarti ya? Setengah 12 malam kita ke TKP dengan Danu. Nggak banyak tim kayak kemarin kan? Nggak banyak tim kecil. Tim kecil saja. Jadi di sana kan memang masuk itu seperti bercak darah. Reaksi Danu gimana dulu waktu masuk? Itu kan bagi orang yang keluar mungkin punya pengalaman psikologis sendiri ya. Nah, itulah kita bangkitkan lagi psikologisnya. Jadi kejadian awalnya ini kan malam memang. Malam, sehingga Danu kita bawa ke TKP coba dengan kondisi malam. Kita sesuaikan dengan waktu kejadian. Seperti apa dia ininya kan, reaksinya kan pasti akan berbeda lah ketika kita membawa dia siang hari dengan malam hari. Jadi kira-kira kejadian ya mungkin antara jam 12-an, hasil otopsi kan meninggalnya sekitar antara mungkin jam 11 sampai jam 4 pagi. Dan kita masuk tuh bareng? Masuk bareng ke dalam. Itu bereaksi. Ya, jadi kan itu memang di kamar Amel juga kan masih bercak darah di kasur masih utuh. Kemudian bercak darah di dinding masih utuh sampai sekarang. Itu Danu reaksinya nangis atau emang? Dia sempat bengong, kemudian dia ada reaksi yang berbeda lah ya? Ya, ada reaksi berbeda dari raut mukanya lah gitu. Ya, berarti barang masuk gitu, strateginya masuk. Ya, jadi setelah keluarganya kita bawa ke TKP, kita coba seperti apa peristiwanya coba diceritakan kan gitu kan. Dan mungkin setelah pengakuan Danu mungkin dicocokkan dengan alat bukti yang lain mungkin Pak Dir ya? Nah, itu kemudian. Malam itu dulu. Nah, malam itu juga kita ketemu barang bukti yang digunakan Danu. Kebetulan di situ kan setelah dia menjelaskan dengan sedikit dia praktek lah di situ seperti apa peristiwanya. Nah, terakhir ditanya Danu, coba Danu waktu kamu membersihkan darah itu menggunakan apa? Saya tanya. Ember biru Pak, kan begitu kan. Nah, ember biru yang kebetulan ada di samping saya itu malam di dapur itu kan. Ada di situ. Ada masih. Malam itu masih. Dia saya tunjukkan apakah yang ini. Benar, berarti kan 2 tahun barang bukti masih di situ. Di situ makanya Pak. Masih di situ. Masih di situ. Masih. Pak. 2 tahun itu. Iya. Sampai kira-kira jam 3 kita di situ. Bolak-balik kita interogasi Danu di TKP kan gitu. Nah, kemudian terkait dengan kecocokan keterangan dengan kondisi TKP, itu setelah kita lakukan olah TKP ulang. Ya, karena ada olah TKP ulang ke sana. Jadi ketika olah TKP kan kita undang datangkan Inavis, kemudian puslapor, kemudian juga Iden. Kita gelar lagi itu seperti apa hasil pemotretan dari identifikasi, kemudian dari Inavis, swab sidik jari dan sebagainya, kemudian hasil swab DNA yang dilakukan oleh puslapor. Nah, itu kita gabung. Sempat ada keterangan berbeda di situ. Ya, keterangan berbeda dari puslapor sempat melaporkan bahwa ini keterangan berbeda gitu. Berbeda antara? Awalnya Danu menyatakan bahwa Bu Tuti dibunuhnya di kamar Amel, kan gitu. Nah, ternyata dari hasil lapor di situ tidak ditemukan DNA Bu Tuti, seperti lah kira-kira. Nah, di situ kita interogasi lagi. Memang di kamar Amel sampai sekarang masih ada itu. Nah, di kasur kan masih ada darahnya, darah yang kering. Nah, ternyata hasil swab dari puslapor ternyata di situ hanya 1 DNA. DNA-nya Amel saja. Nah, kita interogasi lagi. Nah, terus Bu Tuti juga di eksekusinya di mana gitu kan? Nah, ternyata sudah berkembang pengakuannya di ruang tengah, ruang TV, ruang nontonan di situ ya. Mungkin sempat dibawa dulu ke kamar mungkin gitu ya. Apanya? Bu Tutinya enggak? Enggak, tadi jenazah Amel kan di kamar. Iya, jenazah Amel di kamar. Di kamar. Nah,
pengakuan Danu kan awalnya butuh SQ-nya di sini, tapi kan di situ tidak ditemukan apa namanya hasil swabnya, tidak ada DNA dari Tuti, artinya kan bunuhnya bukan di situ, revisinya bukan di situ.